Ketemenggungan Linoh Dakan Gandis melaksanakan gawai adat Nyelepat tahun yang ke-8. Gawai ini dihadiri oleh 6 desa yang tergabung dalam Ketemenggungan Linoh Dakan Gandis. Adapun pelaksanaan gawai kali ini dipusatkan di Desa Bayamulya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Sabtu 22 Juni 2024. Turut hadir sejumlah kepala desa yang tergabung di dalam Ketemenggungan Linoh Dakan Gandis, jajaran Forkopimcam Sungai Tebelian, Dewan Adat Dayak Kecamatan Sungai Tebelian, Temenggung Kecamatan Sungai Tebelian, dan Kepala Bapenda Kabupaten Sintang yang mewakili Bupati Sintang, serta para tamu undangan lainnya. Ketua Panitia Pelaksanaan Gawai Dayak Ketemenggungan Linoh Dakan Gandis, Pro Bintara mengatakan selaku Ketua Panitia dirinya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah hadir dalam pembukaan gawai ini, secara khusus warga Desa Bayamulya, baik subsuku Dayak, Jawa, Sunda dan lainnya. Selain itu, dia juga berterima kasih kepada para donatur yang telah memberikan bantuan, berupa dana dan biaya, untuk Pekan Gawai Dayak Ketemenggungan Linoh Dakan Gandis yang ke-8 ini. Sementara itu, Temenggung Linoh Dakan Gandis Mikael Kiat mengucapkan terima kasih kepada kepala desa dari 6 desa, yang tergabung dalam Ketemenggungan Linoh Dakan Gandis yang sudah bekerja sama dalam mensukseskan gawai ini. Ia mengatakan gawai Ketemenggungan Linoh Dakan Gandis ini diselenggarakan setiap tahun, dan merupakan tradisi turun-temurun yang harus dilestarikan. Hal senada disampaikan oleh Martia selaku Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sungai Tebelian. Ia mengatakan gawai merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh sebab itu ia mengajak masyarakat memaknai gawai dengan penuh ucapan syukur. Melalui momen gawai ini Martias juga berpesan agar masyarakat adat Dayak khususnya, dapat semakin maju dan berkembang serta meningkatkan intelektual diri, dan dapat membaur dan hidup rukun dengan masyarakat lainnya secara aman dan damai. Gawai merupakan tradisi turun-temurun dan identitas diri suku Dayak, sehingga ia mengajak masyarakat Dayak khususnya yang tergabung dalam Ketemenggungan Linoh Dakan Gandis, untuk tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan yang telah diwariskan oleh para leluhur suku Dayak. Kadat pasal berpegai pengatur perkara. Tabe tutak ili, ampun tutak ulu. Kaili kami bertabik dengan sonak menyadi, kaulu kami minta ampun dengan suku Johor. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita bersama-sama bisa hadir di dalam Pekan Gawai Adat Dayak Linoh Dakan Gandis. Tadi saya dengan Pak Camat di depan gerbang itu berbisik-bisik ya. Jadi MC bilang Pekan Gawai yang ke-8. Kalau di depan tadi yang ke-7 gitu Jadi mana yang benar? Tapi tiba-tiba sudah masuk ya memang 8 ya. 8, berarti sana yang salah cetak ya. Jadi yang pertama ya akan mengucapkan apresiasi kepada panitia ya Bung Rubentara, kemudian memberikan ucapan selamat hari gawai kepada kita semua yang ada di Ketemenggungan Linoh Dakan Gandis. Semoga kita gayu guru gerai nyamai lantang senang anak kita benua. Amin ya. Baik, yang selanjutnya saya menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua bahwa Bapak Ketua DAD Kecamatan tidak bisa hadir karena beliau ada kegiatan di Jakarta. Itu saya dapat informasi dari Sekjen DAD ya. Seyoganya Bapak Sekjen DAD yang memberikan sambutan, jadi bukan wakil ya, seharusnya Pak Sekjen. Saya kalau sesuai dengan undangan adalah sebagai patih. Ini kalau Bapak Ibu lihat di depan, ini adalah pasukan saya ya. Baik, yang terutama kepada Pak Kiat, tadi dia nyebut saya kawan dia, kalau saya tidak nyebut dia kawan saya, nanti malah saya kena adat ya. Karena dia sudah pasang taring tadi, kalau tidak bersahabat dengan dia nanti akan dia shock terapi katanya. Ini sudah ancaman kepada PT Julung ya. Nanti PT Julung juga harus kenal saya nih. Mungkin Pak Arif belum kenal ya. Sudah ya, sudah. Baik, pada momen gawai ini
kita harus memaknai apa itu gawai. Jadi setiap mulai dari bulan 5, biasanya bulan Mei sampai pada Juni. Nah, jadi umumnya masyarakat adat Dayak ini mengadakan gawai. Gawai itulah adalah diartikan sebagai ungkapan syukur, rasa terima kasih kita. Apa yang telah diberikan Jubata, Petara, Sang Allah Pencipta kepada kita, baik itu berupa kesehatan, berupa hasil panen, berupa rezeki. Nah, itu kita lambangkan ungkapan rasa syukur itu. Gawai itu juga adalah suatu momen di mana para keluarga, sanak keluarga yang jauh-jauh ketika gawai bisa kumpul bersama-sama. Nah, ini bisa makan sama-sama, ya bisa saling ya bercanda gurau sama-sama. Itu dia. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Kiat juga, ya kita ini kalau memang harus bersaing dan bersinergi dengan masyarakat yang lain. Tadi sudah dibentuk, diaplikasikan dengan anak-anak yang nari tadi, ya ada suku Dayak, Jawa, Sunda. Nah, itu adalah salah satu bentuk toleransi dan bersinergi kepada suku-suku yang lain. Nah, untuk itu sebagai seorang Dayak tentunya kita mempunyai adat. Kalau sudah mempunyai adat tentu kita bermartabat. Nah, itu dia. Saya kemarin di Mantir menyampaikan beberapa hal fondasi hidup orang Dayak. Dayak ini juga harus punya fondasi dasar hidup. Ibaratkan sebuah bangunan yang tinggi, kalau fondasinya tidak kuat, dia akan roboh. Begitu juga dengan Dayak, kalau tidak ada fondasi, dia akan roboh dan juga akan hilang. Yang pertama, kita harus punya moral. Nah, itu yang dinomorsatukan. Dayak itu harus bermoral. Untuk memberikan moral ada dua pendukung moral. Yang pertama, kita harus beradat, punya etika, punya kaidah-kaidah hukum dan norma-norma hukum yang diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, untuk mendukung moral tentunya kita mempunyai agama. Sebagai orang beradat tentu beragama. Itu dia. Nah, orang beragama biasanya belum tentu beradat. Biasanya ya telaten, soleh dengan adat, taat, tapi adatnya dia kurang. Tetapi kalau orang yang beradat sejatinya beragama. Itu ada dua poin untuk mendukung bagaimana cara kita orang Dayak bisa hidup dikatakan bermoral. Yang kedua, kita harus intelektual. Ya, intelektual artinya ya pandai-pandai sedikit lah. Ada dua yang mendukung kita bisa intelektual. Kalau bapak ibu yang tidak sekolah, apa yang mendukungnya? Tentu kita harus punya akal. Ya, punya akal. Udah. Setiap melakukan pekerjaan tentu kita harus berakal, akal yang sehat, ya, akal yang cerdas. Tentu melaksanakan tugas-tugas tidak ada kendala kalau kita punya akal. Yang kedua, didukung dengan pendidikan. Nah, orang kalau sudah punya pendidikan tentu ya watak atau pikirannya tentu agak sedikit intelektual lah. Jadi ada dua pendukung untuk intelektual. Tadi Pak Kiat menyinggung mau jadi mandor tamannya SD. Pernah ini datang ke saya, Pak